Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khosirun. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang masih dianugerahkan kepada kita, diantaranya nikmat iman dan Islam. Dengan dua nikmat ini cukup bagi kita untuk mensyukuri kebahagiaan yang akan kita dapatkan sebagai insan-insan yang bertakwa, yakni dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan rahmat darinya berupa pahala ampunan dan pahala surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya yang luasnya seluas bumi dan langit. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dengan mencintai beliau, merindukan beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya yang tentunya nanti kita telah ditunggunya di Telaga Kausar. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian lalai mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Dan manakala kita lalai ingkar, maka sesungguhnya kita akan dalam keadaan rugi dan tercela. Untuk itu sebaik-baiknya mengingat Allah SWT, tentu kita harus meletakkan prioritas. Ada prioritas utama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Semakin tinggi prioritas yang kita lakukan, maka amalannya semakin utama. Di antaranya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni salat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menghembuskan napasnya terakhir dengan penuh harap dan cemas, beliau tetap mengingatkan kita sebagai umatnya di akhir zaman agar selalu menjaga sholat. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau masih memikirkan kita dengan paling tidak sholat itu jangan yang sampai tertinggal, terlupa, teremehkan, teracukan. Karena manakala kita lupa, melalaikan, maka Allah SWT mengatakan mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat. Pasaufa yalqauna goyah. Mereka itu akan menjadi orang-orang yang tersesat manakala kita meremehkan sholat. Ado usolawat wattaba'us sahwat, dan mereka hanya mengikuti ambisi, keinginan syahwat belaka, keinginan duniawi yang tidak memikirkan apa yang terjadi manakala suatu saat ajal menjemput
secara tiba-tiba, yang mana kita tidak tahu kapan ajal kita datang, karena malaikat maut tidak melihat akte kelahiran untuk menjemput ajal kita. Untuk itu kita selalu ingat dan selalu membekali diri dengan takwa. Fa innahu wiruzadit takwa watazaw wadu fa innahu wiruzadit takwa watakuni ya ulil albab. Berbekalah kalian wahai orang yang beriman, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Untuk itu manakala kita lalai di dalam melakukan kebaikan, khususnya di dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah SWT mengiringi dengan berimpaklah kalian, bersedekahlah kalian, berbagilah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, dan manakala ajal kita menjemput maka akan terjadilah penyesalan. Laula akhortani illa ajalin qorib fa as-sadaqu wa akum minas solehin. Dan penyesalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput di antara kita, yakni ya Allah, kembalikanlah kami walaupun sesaat ke dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk apa kalau kalian dikembalikan ke dunia? Fa'as-sodaka wa akum minas solehin. Kami ingin bersedekah ya Allah, kami ingin berbagi ya Allah, kami ingin menghabiskan harta yang kami miliki di dunia untuk dibagikan ya Allah, dan kami ingin mengerjakan amalan soleh. Artinya apa? Ketika sakaratul maut, ketika kita di alam kubur, nyanyian kita tiada lain, berimpak dan amal soleh, impak dan amal soleh. Artinya apa? Ini yang akan menolong kita di dunia ini hanya sementara. Harta yang kita cintai, keluarga yang kita sayangi akan ditinggalkan. Perbuatan dan perilaku yang kita lakukan selama di dunia, inilah yang akan mengiringi kita, yang akan menaungi kita, yang akan menolong kita. Mudah-mudahan dapat mengingatkan kita antara satu sama lain, kita berbagi, tiada lain niat kita untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.